Shalom dan salam damai kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dibacakan permohonan doa untuk misa pada pagi hari ini daripada Meralda Morgana. Mohon kesembuhan, kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hidup. Mohon dibebaskan dari kuasa kejahatan, penganiayaan, fitnah, dan mohon perlindungan. Mohon diberkati setiap perancangan hidup, masa depan, serta dipermudahkan segala urusan hidup dan bimbingan Roh Kudus dalam dan kekuatan iman. Daripada Lidwina Vina Kitingan, kesyukuran kepada Tuhan di atas rezeki yang diberikan kepadanya. Daripada Cyril Steven, untuk kejayaan rawatan dan kesembuhan bagi Clarence Steven. Diminta oleh Felicia Joseph untuk kesembuhan bagi Joseph Urijim Sasi. Daripada Nicholas John untuk Isaac Alexander, memperingati hari jadi yang pertama, yang ke-1 tahun. Daripada keluarga Martina Michael, untuk Martina Michael dan juga Betsy Bernard, mohon kesembuhan dari penyakit, perlindungan dan juga mohon kejayaan dalam setiap perawatan yang dijalani. Daripada Ferdinand Family, ulang tahun perkawinan ibu bapa kami, Fredman Ajab dan juga Rustina Downhill yang ke-40 tahun. Daripada Datin Ros L. Gimbang, untuk dirinya sendiri mohon kesembuhan dari penyakit, perlindungan dari kuasa-kuasa kegelapan, dan juga mohon kebijaksanaan. Daripada keluarga Abraham Ajab, untuk kesyukuran dan mohon perlindungan, kesihatan, kebijaksanaan, dan mohon dijauhkan dari mimpi-mimpi buruk dan kesembuhan bagi ahli keluarga yang sakit. Juga untuk Evelyn Lucy dan keluarga, Fredman dan keluarga, James Ajis dan keluarga, Jesse dan keluarga, Sister Daria Ajab, Angeline dan keluarga, serta Joanna Benjamin dan keluarga. Daripada keluarga Basel Datuk Bula, untuk keselamatan jiwa bagi Brandon Ezer Basel, Belinda Sue Basel, Stanley Peter Hill, dan Rita Lily Chung Len Ying. Daripada Sylvester Mawat, untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Martin Mawat, Agnes Jamaya, Michael Lagan, Omponoy Antung. Daripada Dora bin Kolos, untuk keselamatan jiwa bagi Linus Gundaya. Daripada Dorothy John Lansing, untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Terence Terry Pius Didimus. Didimus kosong. Daripada Datin Rose Manji, untuk keselamatan jiwa bagi Mixon Lawrence.
Daripada Jerina Lius, untuk keselamatan jiwa bagi Leonard J. Eng, Celestina Paulina Lius, Lius Afong, Liahim Sia, Justin Lius, dan semua jiwa-jiwa yang masih di api penyucian. Daripada keluarga Dosis, untuk keselamatan jiwa bagi William Dosis, Anna Poroy, Apollonia Dosis, Urbanus Dosis, Ambrose Pusu, dan Johnny Leonard. Daripada Valerian Kongoy, untuk keselamatan jiwa bagi Tabias Mayur Kongoy, Walter Jaimis, dan semua roh di api penyucian yang tiada mendoakan. Daripada Joanna Antung, mohon kesembuhan dari sakit penyakit dan juga perlindungan. Diminta oleh Jackie Yusun untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa Job Yusun. Daripada Bibiana Daimis, untuk arwah Jude Jacqueline Niki dan jiwa-jiwa di api penyucian. Dan daripada Wilmina Jimmy untuk kesyukuran keluarga. Daripada Maria Lupok, untuk keselamatan jiwa bagi Philip Ganing, Malia alias Engkop Kiwot, George alias Ganing Angau, Philippa Philip, Mary Biani Matius, dan Melcy Matius. Daripada Flo Desila Flores, untuk keselamatan jiwa bagi Ruben Gaitera Sin Kon Q. Daripada Rosalind Munti, untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi arwah Maria Julia Munduk, Munti Sabalun, Yong Sun Nam alias Gilmus Andam Yong, Connie Siang Kui, Aldrich Eche Andam, Gwendolyn Rosie dan Samantha Rosie. Daripada Rosalind David dan anak-anak, untuk keselamatan jiwa bagi Gilbert Sumping, genap kematiannya yang ke-40 hari. Daripada Edna Jerem Kisi, untuk keselamatan jiwa bagi Maria Tisoy Kongoy, Jerem Kisi Bodok, Robert Kisi, Manuel Kisi, Nicholas Kisi, Rufina Kisi, Verus Kisi, Marina Dion, Francis Laudi, dan Theobald Laudi. Daripada Christiana Majail, untuk keselamatan jiwa bagi Roslyn Chiu. Daripada Datin Ros Gimbang, untuk keselamatan jiwa bagi mendiang Mixon L. Gimbang, memperingati kematian yang ke-40 hari. Daripada Anita Philip, untuk keselamatan jiwa bagi Aaron Effendi Chong, memperingati kematian yang ke-3 tahun. Daripada Jaimus Maxianus Awot, untuk keselamatan jiwa bagi Alexander Awot Gundorong dan Magdalena Sapayon Adangoy alias Saidi. Daripada Molina Masikal, untuk keselamatan jiwa bagi Virus Kisil.
daripada Rogelin Patrick untuk pengampunan dosa dan keselamatan jiwa Patrick Gilang, Elizabeth Guyupong Gulot dan Dennis Patrick. Daripada Jovita Insing untuk keselamatan jiwa bagi Ferdinand Waidi, Wilfred Willy Waidi, Etna Waidi, Rosie Bagong, Katrina Ayang dan James Insing. Daripada Helen Ambrose untuk keselamatan jiwa bagi Ambrose Pusu Kongoy dan Apollonia Dosis. Daripada keluarga Helda Ho untuk keselamatan jiwa bagi Anastasius, Tommy Anastasius, Robert Ho, Irene Ho dan Henry Ho. Daripada Ilsi Ginovin dan keluarga untuk keselamatan jiwa bagi John Bosco W. Wong. Daripada keluarga Abraham Ajab Sasi untuk keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi Abraham Ajab Sasi, Beatrice Ibn Lagan, Benjamin Jirus Ajab, Fiona Fredman dan Juventinus Abraham Ajab. Daripada keluarga Etnia untuk keselamatan jiwa bagi Edwin Ikon Angat, semoga cahaya abadi menyinari dia serta diberikan istirahat kekal dan damai. Daripada Basel, Datuk Bula dan keluarga untuk keselamatan jiwa bagi Brandon Ezer Basel, Belinda Su Basel, Stanley Peter Hill dan Rita Lily Chung Len Ying. Daripada Cecilia Jelunis untuk keselamatan jiwa bagi Julius Jelunis Gandikol, Sirinus Julinis dan Rafael John Calvin. Daripada Dick Fautinas dan family untuk keselamatan jiwa bagi Rose Bosing. Daripada Dick Faustin dan family untuk keselamatan jiwa mendiang Faustinus Gideon. Daripada keluarga Basel Datuk Bula, kesyukuran dan mohon perlindungan serta mohon kesihatan yang baik untuk Basel Datuk Bula, Susan Hill, Ben Edna Basel, Basel Christopher Jr., Bradley Isaac Basel, Andrea Sovilia Jen, dan Tia Talia Ben Edna. Daripada keluarga David Benedict, untuk semua ahli keluarganya, mohon dijauhkan dari kuasa-kuasa jahat serta mohon kesihatan yang baik.
daripada Prudence Samuel dan juga keluarga, untuk Nathaniel dan istri, mohon kebijaksanaan, kesefahaman dan penyelesaian konflik dalam perkawinan dan diteguhkan iman dan juga kesabaran bersama. Kita bawa semua intensi yang diminta di dalam perayaan Misa Kudus sebentar lagi. Hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Haleluya. Lagu pembukaan No Ketungak No I Jesus. Bersama dengan choir kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kopi senangan untuk kita sekalian, Shalom. Pada hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk menikmati buah Paskah. Dalam perjamuan Ekaristi ini, Dia memberi kita tubuh dan darahnya sebagai bentuk cinta Tuhan kepada kita, bahwa setelah kebangkitannya, Dia selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, sama seperti Dia memberi makan dan minum kepada para murid-Nya setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Kita juga bersyukur dan bergembira kepada Tuhan bahwasanya Dia menyertai kita dalam perayaan yang sangat mulia, pada perayaan hari ulang tahun keuskupan kita yang ke-32. Dari sana kita berefleksi, kita berbenung bahwa dalam kesatuan iman, dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir untuk menyatukan kita sebagai satu saudara. Kita juga berdoa dalam perayaan ini, memohonkan kesuksesan konklav pemilihan paus baru yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 9 nanti. Kita berdoa, semoga roh Tuhan selalu menyertai para kardinal agar memilih uskup yang tepat atau paus yang tepat menurut kehendak Tuhan sendiri. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini, kita sebagai orang yang penuh dengan kedosaan, kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan daripada-Nya, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Ya Allah, umat-Mu selalu bersuka cita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dari kitab para rasul. Pada waktu itu, terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul itu dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke
dikasihi olehnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaatlah murka, tetapi seumur hiduplah murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua di syurga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di syurga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Dia penuh kasih kepada umat manusia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Peristiwa itu terjadi seperti berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mendapat ikan?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh ikan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia pun mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau itu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ekor ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu, jala itu pun tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Begitu juga dengan ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menampakkan diri ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Lalu dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana seorang Petrus yang sudah 3 kali menyangkal Yesus, tetapi menjadi seorang pribadi yang sangat luar biasa. Dia mewartakan tentang Injil Yesus. Bahkan dia tidak takut untuk dibunuh dan lain sebagainya, karena dia mengatakan bahwa aku dan Roh Kuduslah yang mewartakan. Ketaatan Petrus tidak terletak dari penyangkalannya. Ketaatan Petrus sungguh lahir dari hatinya. Dengan demikian dia berkata, ketaatan kepada Tuhan jauh lebih utama daripada ketaatan kepada manusia. Cinta Yesus tidak pernah putus. Setelah para murid dalam keadaan takut, dikejar oleh orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, dia pun menampakkan diri.
Dia terus bersama murid-muridnya. Dia bilang, marilah makan dan sarapanlah. Dia memberikan sebuah kelimpahan kepada para muridnya, kelimpahan ikan. Ini menunjukkan cinta yang begitu berkelanjutan. Para murid itu disertai oleh Tuhan sendiri. Dia tidak pernah membiarkan para muridnya berjalan sendirian. Karena merekalah yang memperoleh dan merasakan Paskah itu. Kita pun adalah orang-orang yang merayakan Paskah, yang juga merayakan Paskah. Ketika Petrus mewartakan Injil Tuhan, dikatakan bahwa mereka membawakan beribu-ribu orang kepada Tuhan Yesus. Kita pun yang sudah memperoleh buah Paskah, hendaknya membawa orang-orang juga kepada Kristus. Ya, tidak harus beribu-ribu orang lah bawa. Satu saja sudah cukup. 1 tahun 1 orang lah. Itu sudah sangat luar biasa. Kita membawa keluarga kita. 1 orang itu siapa? Membawa keluarga kita. Membawa bapak kita, ibu kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Supaya memberikan pesan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan menyertai dan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh karena itu orang-orang Katolik yang sudah merasakan Paskah tidak perlu khawatir dengan keberadaan hidupmu. Hari ini susah, engkau susah bersama Kristus. Jangan pernah lemah imanmu akan Kristus. Kemarin kita sudah merayakan pesta peringatan 32 tahun Keuskupan kita, Keuskupan Kedinggaon. Dalam khotbahnya Bapak Uskup mengatakan bahwa hendaklah imanmu teguh dan bergembira. Bergembira di dalam Kristus. Bahwa kalian semua, saya dan Anda yang sudah percaya kepada Kristus, sudah hidup bersama Kristus, tidak ada alasan satupun untuk bersedih. Karena Kristus tidak menunjukkan kesedihan, Dia menunjukkan kebangkitan, dan orang-orang yang percaya kepadanya harus bangkit. Setiap tahun kita merayakan itu dengan satu pesan, bahwa kita bersaudara dalam Kristus. Kita berkumpul dari paroki-paroki, kita berkumpul sebagai saudara, sebagai seiman, untuk mewartakan Paskah itu sendiri. Itulah Paskah untuk keuskupan ini, Paskah kita sekalian, bahwa kita tetap bangkit bersama Kristus. Kitalah orang-orangnya, kita adalah murid-muridnya yang mewartakan Kristus itu sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri mulai mewartakan itu dari dalam rumah, di tempat kerja kita, bahwa di sana kita akan memperoleh kelimpahan seperti Kristus melimpahkan ikan kepada murid-muridnya. Menjadi petani, ya petani yang berkelimpahan di ladangnya. Menjadi pekerja di ofis, orang pekerja di ofis yang berkelimpahan. Menjadi orang tua yang berbahagia karena mendidik anak-anaknya secara manusiawi. Orang Katolik tidak mengenal perceraian, karena itu mendatangkan malapetaka dalam rumah tangganya. Kamu sudah membunuh anakmu pelan-pelan. Jika itu dilakukan oleh istri, kamu sudah membunuh suami dan anakmu pelan-pelan. Jika itu dilakukan oleh suami, kamu sudah pelan-pelan membunuh istri dan anak-anakmu. Kemarin ketika patung Bunda Maria dari Gunung Kinabalu diberikan hadiah kepada Monsinyur, kepada uskup, dia menangis. Mengapa dia menangis? Bukan karena hadiah patung ini, tetapi dia menangis meneguhkan iman kita bahwa Bunda Maria selalu menyertai kita. Dia bilang, mengapa kamu tidak menghormati Bunda Maria? Kalau mau berefleksi tentang patung ini, berefleksi baik-baik. Di belakang itu ada padi-padian.
sudah menghasilkan Paskah, sudah menghasilkan salib. Salib itu siapa? Adalah Anda sekalian. Bahwa imamatnya yang dia terima bukan semata-mata karena kekuatannya, tetapi berasal dari Tuhan dan Bunda Maria. Bulan ini adalah bulan pengabdian kita kepada Bunda Maria. Jangan jemu-jemu untuk berdoa rosario. Bila engkau bersedih, datang dan peluklah ibumu. Bila engkau stres, merasa diri gagal, jangan kau pergi ke bundamu yang adalah dukun. Pergi dan peluklah ke bundamu. Saya menjadi imam, dibesarkan dalam banyak kegagalan. Saya ini banyak gagalnya. Gagal dalam akademik, gagal dalam sebuahnya. Sampai-sampai saya direkomendasikan untuk tidak ditabiskan. Saya berkata kepada Bunda, sampaikanlah kepada putramu jika engkau sungguh-sungguh memanggil saya. Saya sekarang memeluk engkau dan menangis di hadapanmu. Pakailah saya bukan dalam kelebihan saya, tetapi dalam kekurangan saya. Kita pun datang ke Bunda bukan karena kita bergembira. Kita dalam sebuah keadaan berdosa. Datang ke Bunda. Bunda, sampaikanlah doaku kepada putramu. Orang Katolik doanya selalu dikabulkan oleh Bunda. Semoga demikian. Marilah kita berdiri, kita meneguhkan iman dan kepercayaan kita dengan doa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Dengan kebangkitan Kristus putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, ya Bapa, doronglah gerejamu agar selalu memperbarui diri, sehingga kami semakin mampu membuka hati akan karya keselamatanmu, dan bimbinglah kami selalu untuk berani terlibat dalam pembaharuan masyarakat kami sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih masyarakat kami dalam berbagi hidup satu sama lain, dan bimbinglah kami selalu untuk berani menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Yesus, ya Bapa, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putra-Mu
Kau dampingilah agar tetap bertahan dalam iman, dan teguhkanlah kami untuk sentiasa bersedia membantu dalam kesulitan-kesulitan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga hubungan kami dengan Dikau dan sesama semakin erat dan kami semakin teguh dalam bersaksi tentang kebangkitan Putra-Mu di sepanjang hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kejayaan Sabah Regional Pastoral Assembly 2025. Semoga semua delegasi yang menghadiri Perhimpunan Pastoral Sabah dari 11 hingga 13 Mei 2025 dibimbing oleh Roh Kudus dalam menilai dan memupuk perpaduan untuk persiapan Convention Pastoral Malaysia 2026 ke arah Gereja Sinodal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan Gereja Baharu Paroki Saint Teresa Tambunan. Ya Tuhan, semoga segala perancangan untuk pembinaan Gereja Baharu Saint Teresa berjalan lancar dan dipermudahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bangkitkanlah semangat bertanggung jawab pada setiap anggota keluarga agar dapat membangun keluarga yang komited dan bersaksi bagi Kristus melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang sungguh hadir dalam Ekaristi. Engkau memberi kami cahaya yang menerangi setiap orang, serta memberi kami kebahagiaan dan kehidupan sejati. Dengan kuasa Roh Kudus, doronglah kami membangun keluarga yang taat mendengar serta melakukan firman-Mu. Kami mohon agar kami dikuatkan oleh Ekaristi, supaya kami sentiasa bersatu dengan Kristus, sumber kehidupan sejati dan terang hidup kami. Semoga melalui doa Bonda Maria, kami dapat menjadikan Ekaristi teras keluarga kami, berbudaya menyembah Engkau, memantapkan iman, dan bertanggung jawab sosial. Amin. Amin. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu pemungutan, Tuhan kini berlutut. Tuhan kini
Bagi mengiringi persembahan bersama kita nyanyikan Oi Ama Do Tazo. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Namamu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyanyikan kembali doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.